Don't wanna complicate ya, complicate ya, complicate. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat para beatboxer yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Iya. Tapi nggak pakai bahasa Inggris tadi. Ada subtitle Nah, nggak? ya udah ada. Ntar edit ya bang. Oh enggak, ribet. Oke, lanjut. Jadi kita mau ngapain nih Go hari ini Go? Kita hari ini mau ngebahas tentang sejarah Werewolf Beatbox Championship. Oh nggak usah pakai championship. Werewolf Beatbox Beatbox aja. ya. Jadi buat kalian yang nonton channel ini, Iya. itu kalian kan pasti ada beberapa yang kayak Werewolf Beatbox tuh apa sih? Apa sih gitu Nah, kan? jadi kita bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya. Kepalanya tuh banyak tanda tanya. Nah, hari ini kita mau kupas tentang apa itu Werewolf Beatbox Pasti. dari mulai Sejarah pertama kali terbentuknya. terus tentang kita gitu. Kita ini apa? Nang kita kayak lagu Terpen. Udah ya kita be. Ya, terus tentang Werewolf Beatbox, terus visi misi kita mau ngapain ntar ke depannya, terus capaian kita udah ngapain aja, terus ya pokoknya semualah tentang Werewolf Beatbox, Ya. ya kurang lebih seperti itulah. Terus apa lagi nih? Jadi sebelumnya terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ya. Udah subscribe parah banget Beatbox. Kece banget sih. Betul, baru sehari udah. Alhamdulillah ya kan udah banyak banget nih subscriber Betul. ya kan. Views juga lumayan nih. Lumayan. Baru sehari kan Baru alhamdulillah sehari. banget. Jadi kalau kalian tahu ini kita tag-nya satu hari setelah Werewolf Beatbox pertama kali diupload. Benar. Iya. Nah, jadi yaudah Bro, kita langsung aja ya. Langsung dong kita tanpa bahas. basa-basi. Jadi kita bahas tentang sejarah Werewolf Beatbox. Kenapa pertama kali bisa terbentuk? Lu masih inget gak? Gua ingatnya ngumpul-ngumpul doang. Awalnya ngumpul-ngumpul terus visi. Weh, bro, ya brother euk ya kan dulu ya kan Tangerang Beatbox kita ngobrol-ngobrol. Kenapa nggak kita bikin event sih? Event terbesar nih. Iya. Dulu ada namanya Java Beatbox. Ya, Beatbox. Kita bukan mau nyaingin, maksudnya kita mau membuat sesuatu hal yang sama dan insya Allah mungkin bisa lebih bagus gitu. Jadi ceritanya tuh waktu itu gua, Ego, Diki, terus Aga, banyak lah pokoknya. Banyak. Nah itu gua ngajakin kumpul-kumpul bareng-bareng buat ngebahas kita mau bikin sesuatu yang besar lah pada saat itu. Cuman ya singkat cerita intinya pada saat itu kita gua pribadi dan teman-teman itu kan merasa kayak kita nih nggak apa namanya ya, nggak klop. harus ya, bukan nggak klop, Apa tuh? nggak belum pas untuk bikin acara yang besar. Benar ya kan, belum. belum. Terus akhirnya pertama kali tuh gua ajak Geo ya. Ya. Geo itu kalau kalian tahu itu teman SMA gua, nah dia tuh pintar juga waktu itu kan. Terus dia mau ngebantu. Jadi terus akhirnya Geo waktu itu masuk ya kan Masuk gua ya. tahun 2016 2016 Geo. 2016 Geo masuk. Itu Werewolf Beatbox yang pertama ya? yang pertama. Yang pertama banget. Kita bikin di mall pertama kali. Ya, di mall. Terus abis itu kita bikin yang pertama kali itu masih sejabodetabek ya gue ya. Masih Jabodetabek, dibilang Jabodetabek enggak ada Bang Pasko soalnya di situ. Oh iya ada banget dari luar. Tapi masih kecil lah. Masih kecil kan, Nah, skalanya masih kecil. Nah jadi pertama kali kebentuk itu gara-gara sebenarnya sih ya intinya tuh awal tuh anak-anak Tangerang Beatbox Ya. itu kita berkeinginan membuat sesuatu Sesuatu lah. lah. Iya. Suatu membuat ide kan. besar Iya. lah. Untuk scene beatbox di Wah, Indonesia. mencoba untuk movement lah Ya. semenjak Java Beatbox sudah nggak ada, kita mencoba bukannya Ya. apa ya, pengen gitu, Ya, pengen ada pengen, lagi ya. gitu, ada Ada yang kayak lagi. gitu, kenapa Betul. enggak dari kita gitu yang Kita juga waktu itu sempat sama Mas Dayat juga ya, Iya, Mas yang Dayat. punya noise vocalism kan, Mas Dayat. ngobrol dia Ngobrol. senior juga kan. maksudnya berbagi ke pengalaman Java Iya. Beatbox tuh kayak gimana, nah kita ambil ilmunya gitu. Habis itu ya udah akhirnya kita bikin yang kecil ya kan, terus banyak ya kan lumayan lah, ada 16 lah waktu itu yang juara satu ada Bang Vasco ya kan, Juara terus dua ada Ervan, terus sama Mail sama Angga ya, empat orang. Nah habis itu kita bikin ternyata dari apa namanya dari Terus jadi berawal dari tim kecil yang Kecil. kita punya impian gede banget lah pada Iya, saat itu kan. benar. Akhirnya kita ajak lagi bikin yang baru, terus diajakin tim-tim yang baru, ajuin lah kita buat bikin yang lebih besar di tempat yang sama waktu Nah. itu. Akhirnya disupport, dibikin acara nasional ya kan. nasional alhamdulillah. Nah, undang siapa kok? Undangnya ada Pira,
terus ada Bang Pasko yang juara 1 World Beatbox yang pertama, terus ada Ervan yang juara 2 dan saya sendiri yang Jurinya. ya jurinya tahun 2017. 17 itu pertama kali kita bikin nasional. Dan itu hampir se Indonesia. Datang. Perwakilannya Perwakilannya dari pulau-pulau ya. Terus abis itu setelah itu, nah kita merasa kayak banyak banget hal yang kurang ya kan. Iya. Maksudnya kita belajar tuh dari 2017 ya kan, walaupun kita ya udah lumayan klop lah di situ kan. Akhirnya kita belum puas lah intinya kan. Kita masih merasa pengen puas. ya manusia begitu Iya kan, kan. kurang puas. Itu bagus buat Bagus. dijadiin motivasi. Harus. Habis itu kita bikin yang kita coba lah awalnya kan. Kita coba bikin yang lebih besar. Sebenarnya kita udah mencoba, tiba-tiba ada ilahi. Iya, ada ilahi yang datang Wah. itu sebuah alhamdulillah. Alhamdulillah. Parah. Nah, akhirnya kita dapat keberuntungan lah istilahnya Ya. kan. Akhirnya kita ajak kerjasama lah sama Swiss Beatbox. Kalau kalian tahu Swiss Beatbox tuh media beatbox Platform terbesar di dunia. ya. Platform beatbox Terbesar. Nah, kita kerjasama sama mereka, kita bangun, kita konsepin bareng-bareng Iya. ya kan. Maksudnya kita kayak nanya-nanya sama mereka. Karena mereka lebih berpengalaman ya kan, lebih besar, terus juga event yang dibikinnya juga lebih gede kan. Iya. Ya kan? Akhirnya kita tanya-tanya, terus akhirnya jadilah World of 2018. Itu salah satu yang terbesar Asia Tenggara pada saat itu 2018. 2018. Jurinya siapa aja tuh, Po? Jurinya itu 2018. ada Kemi, Kenny Urban dari Amerika, terus USA. Nepom, yang USA. kedua ada Kepom ya. Kepom kita ngomong Kepom. Sama Keponi sendiri. Nah, akhirnya kita bikin, terus akhirnya kita ngebangun sistem yang baru ya kan, ngebangun apa namanya teamwork yang baru juga di saat itu kan. Terus kita tahu mana yang kurang, mana yang enggak gitu kan, mana yang harus dimasuk-masukin celah-celahnya. Akhirnya kita coba lagi lah di tahun 2019. Tahun kemarin. Kalau kalian lihat tuh di channel Swiss Beatbox nih yang Rafli versus Pirate Band ya kan. Terus ada dari Malaysia juga, ada HDC ya kan. Ada dari Brunei. Ada Wafi, ada Aboy. Bet dari Malaysia. Ada Malaysia juga. Nah, kita berhasil lah, alhamdulillah ya bro. Ya. Kita bikin acara terbesar se Asia Tenggara tahun kemarin. Nah, jadi singkat cerita pada saat itu kita reshuffle. Setiap tahun tuh pasti ada evaluasi. Pasti ada. Jadi ada rapat satu hari itu benar-benar evaluasi tentang kekurangan dan kelebihan kita kan. Terus kita evaluasi, kita masukin lah ya kan, contoh ya kita masukin videografernya, terus dari segi kameranya seperti apa yang bagus di tahun ini, karena di tahun kemarin kan kayak ada yang kurang gimana gitu kan. Pasti. Kita contohin ya. Terus akhirnya kita dari segi eventnya, dari segi tempat, benar. Akhirnya ya udahlah jadi kan si 2019. Jurinya siapa tuh yang tahun kemarin? Jurinya tuh ada 5 ya. Ada 5. Medwin, kembar, Alem, dua. Iya. Medwin 2 itu aja. Dua, ya. Iya. Itu lagi Alem 3, Ilo, Peponi. 5. Jadi ya kurang lebih itu sih perjalanannya lah, flow-nya ya kan. Gue pengen nanya nih sama Ego nih. Apa ini, Po? Lu nanya apa? Gue gerah di sini nih. Sama ada kipas angin di sini. Terus tadi Gini, gua Go. dengerin lu ngomong mulu kok iya aja. Nah, makanya sekarang giliran Ego nih yang cerita. Lu nanya. Go, kira-kira lu selama jadi ikan Ego nih termasuk yang dari awal. Dari bener-bener dari Dari awal, awal, dari yang masih bertahan. akar ya, dari akar banget. Ya sebenarnya ada Geo, cuman Geo lagi. ya lagi berhalangan datang hari Karena ini. diomelin maknya di kampung gua. Geo tuh, Geo kamu jangan kemana-mana. Iya, Gitu. nggak boleh dia. Anak mami. Nah, sekarang gue tanya ke Ego. Ego apa Geo? Ego. Bingung deh. Ya. Jadi Go. Apa lu udah 2 kali nepuk gua lu, hitung. 3, 4. Jadi gini Go. Apa? Gue mau nanya nih sama lu. Nah. Selama lu jadi satu tim sama gue nih, kira-kira lu apa sih Go keluh kesah lu yang ada di WBXC nih yang paling berharga banget? Yang Maksudnya menurut lu keluh kesah yang berharga? Nggak ada keluh kesah yang berharga. Iya, keluh kesah lu nih yang maksudnya yang apa sih namanya, yang memberikan pengalaman yang berharga lah Oh, gitu. gitu.
ini. Kenapa tuh? Pengalaman yang berharga di Werewolf ini gue banyak belajar. Banyak banget. Jadi Werewolf ini malah merubah kehidupan gue. Jadi maksudnya merubah pola pikir gue, mindset gue. Banyak banget. Jadi gue kan kebetulan gue founder Tangerang Beatbox juga kok. Gue juga founder dari Tangerang Beatbox ya. Jadi gue belajar dari Werewolf ini buat diterapin ke Tangerang Beatbox. Karena dulu gue juga punya organisasi namanya parkour. Dulu anak parkour gue salah. Percaya aja lagi. Enggak bercanda. Anak parkour. Kagak. Dulu gue bukan anak parkour, gue anak taekwondo. Cuman dulu di taekwondo pun gue juga belajar. Nah, pas lagi gue masuk ke Werewolf, gue juga belajar dari taekwondo itu. Pengalaman yang gue organisasinya di taekwondo itu sama Werewolf tuh hampir sama. Terus lebih banyaknya itu di Werewolf. Banyak banget. Pokoknya pelajaran. Jadi di Werewolf itu gue dapat banyak pelajaran hidup. Apa kira-kira Buat pelajaran hidup aja. yang bisa di note? Kira-kira salah satunya. Kalau mau jelasin semua nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Ayo, udah. Kelar nanti sampai jam 5 pagi ntar. Ini salah satunya ya. Gua jadi lebih dewasa. Kayak anak kecil kok. Gila lu. Gua lebih dewasa cuy. Badannya doang kecil, tapi lebih dewasa. Dulu gua kayak bocah banget, cuman sekarang kayak gua kurangin. Cuman kalau bercandanya masih begini. Iya, sih. Maksudnya gua berubah. Banyak lah. Banyak. Pokoknya pelajaran itu banyak. Jadi cara gua ngomong, terus gua kan Cara pola pikir. pola pandang gua banyak langsung iya gitu. Banyak Asik ya? Asik banget dah. Tapi lu kesel nggak sama gue? Kesel lu. Tuh, kawannya aja ngeselin lu. Ya gitu. Kalau di Po tuh emang begitu orangnya guys. Iya, Dia gua- pelupa, cuman ya gitu banyak lah. Sama ya gue juga. Sama gua juga pelupa. Udah stop kita jangan Nggak boleh saling ngomong, jatuhin satu sama tapi lain. nggak boleh. Jadi gitu guys, kita ya tadi kurang lebih lah itulah sejarah Werewolf Beatbox. Jadi kenapa bisa kita bentuk? Sebenarnya kalau dijelasin lagi sih, sebenarnya kebentuknya gara-gara ya kita greget lah ya pada saat itu. Karena pada saat itu tuh nggak ada yang bukan nggak ada sih sebenarnya, mungkin ada Belum kita ada. nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Akhirnya kita mau mencoba lah. Kalau dijelasin cerita itu panjang banget, ya bisa sejam sendiri lah. Ya. Visi misi Werewolf Beatbox. Yang pertama visi kita ini pengen intinya kita jelasin secara luas aja lah ya, nggak usah rinci. Iya, nggak usah Singkat, padat, jelas. jelas. Jadi kita bikin 3 mind mapping. 3. Iya. Misal visi misi. Ya. Yang pertama itu kualitas. Kita pengen gua nih berharap sama temen-temen kita semua nih bisa sama-sama ngebangun kayak sebuah event, sebuah wadah, sebuah ya organisasi yang bisa ngasih implementasi lah gitu, penerapan ke anak-anak beatbox, ngebagi-bagi ilmunya untuk meningkatkan kualitas beatbox lah intinya gitu. Biar beatbox nih bisa dilihat berkualitas. Jadi Nggak sebelah mata. Iya, nggak sebelah mata karena yang Orang-orang yang kita lihat itu begitu. Nggak semua sebenarnya, cuman masih Tapi banyak beberapa ya, masih berpikir kalau beatbox nih masih kelas bawah lah gitu. rendahan. Beberapa. Nah, Kita mencoba merangkul semuanya dengan memberikan kualitas yang selalu yang terbaik. Biar kelihatan beatbox tuh keren ya. Iya, Caranya betul. begini ya. Gitu. Terus bisa dijadikan acuan juga buat komunitas lain. Ya, buat komunitas lain gitu. Terus kita juga nggak soal kualitas tersebut. Kalau kalian ingin kayak sharing bareng kita gitu, kayak ingin tanya itu kita nggak menutup diri lah. Benar. Gitu. Asal jangan tanyain yang nggak sesuai etika lah. Asal nanyain ya. Itu jangan dikat, nggak apa-apa. Ntar nanyanya yang bener aja, Iya. jangan Bang Dipo. Jangan Bang Ego. Ya. 20 juta. Jangan, nanyanya yang benar-benar bermanfaat lah. Itu nggak bermanfaat itu toksik. Nah, kalian boleh lah tanya tentang kualitas, ya maksudnya gimana sih Bang, gimana cara meningkatin kualitas video gitu, Iya, benar. dan audio seperti apa bang, merekamnya tuh pakai apa sih bang, gitu, atau nggak gimana, itu boleh banget. Terus yang kedua itu kita mau ningkatin itu karir, jadi beatbox karir sih sebenarnya. Kita mau ngeberiin, maksudnya bukan berarti sebenarnya beatbox ini nggak ada jenjang sebenarnya. Ada. Ada, tapi
kita mau coba ngasih jalan juga gitu. Kita ngasih jalan. Gimana caranya dengan kayak kita ngebangun sebuah event yang bisa jadi jenjang buat teman-teman. Kayak contoh misalnya alhamdulillah Werewolf Beatbox dari 2018 sampai 2019 jadi internasional kan. Ya. Nah itu titelnya bisa dipakai sama teman-teman. Terus juga yang menang bisa dipromosiin maksudnya secara nggak langsung nih mereka dipromosiin di Swiss Beatbox juga. Ya, secara nggak langsung. Yang mana dia media platform terbesar di dunia. Itu kan termasuk karir jenjang lah gitu. Terus yang kedua siapa tahu dari dia menang atau nggak dia pernah battle di sini, dia bisa personal branding dia lah gitu. Oh gue pernah ikut Werewolf Beatbox gitu atau enggak? Oh gue pernah ikut battle di Werewolf Beatbox atau enggak? Ya gitulah pokoknya dari Werewolf Beatbox ini ke depannya kan masalahnya tuh bukan masalah sih. Nah jadi Werewolf Beatbox sejak 2020 since right now we are gonna make all things more bigger. We're gonna create not just the event, we're gonna create all the movements. Jadi kita bakal banyak movement. Nah, jadi maksud gue nggak cuma battle. Misalnya contoh, ntar kita bikin YouTube lah atau kita bikin kayak semacam sistem untuk workshop dan yang lain-lain. Dan kita nggak tahu kan. Nah, jadi bakal banyak. Jadi kita mau ngasih jenjang gitu. Benar. Terus kita satu lagi. Oh belum kelar nih berdua. Iya, gue nih merasa kayak agak bersyukur banget. Alhamdulillah. Di jenjang ini Werewolf Beatbox nih bisa nyalurin anak beatbox yang menang nih di Asia Tenggara itu ke Asia Beatbox gitu. Kita juga kerjasama bareng Asia Beatbox. Benar, kita kerjasama sama Asia Beatbox. Nah, terus yang terakhir Itu termasuk karir ya? Iya. Yang dua itu termasuk karir. Yang ketiga tuh bahasa Indonesianya peningkatan. Nah, kita nih selalu ingin meningkatkan segala macam aspek lah gitu. Jadi setiap tahun itu kita mau ningkatin berbagai macam aspek. Contoh dari event, contoh dari kualitas event. Ya kualitas eventnya seperti apa, pemakaian ballroom atau nggak pemakaian tempat, sound dan segala macam. Terus yang kedua kayak misalnya wawasannya mau diperluas, kayak misalnya kayak kameranya lah, audionya gitu kan. Terus si battle-nya tadi, jurinya. Jadi terus ditingkatin setiap tahun. Nah, yang ketiga program-programnya. Jadi kita meningkatin program-program yang bakal kita buat lah gitu. Kan kalau dari tahun ke tahun tuh kita cuma bikin kayak event. Nah, sekarang tuh kita mau kayak bikin banyak lah program-program. Ntar bakal surprise lah buat kalian. Ya enggak? Iya, tunggu aja. Termasuk ya, gue bilang. Oh ya, biasa. Gitu. Kurang lebih seperti itulah visi misi. Ada tiga. Iya, tiga tadi kan. Itu tiga itu visi apa misi? Visi. Berarti misinya? Misinya ya kita ingin menerapkan. Jadi gini, misinya itu sampai sama kayak tujuan kita lah. Kita ingin membangun sebuah wadah untuk para beatboxer di Indonesia agar kita bisa menunjukkan kualitas beatbox yang terbaik lah kepada masyarakat gitu. Lebih ke masyarakat ya, untuk menciptakan jenjang bagi para beatboxer sendiri maupun para non beatboxer yang ingin join ke beatbox gitu. Kalau secara bahasanya gitulah, kalau secara proposal ribet. Nggak perlu gitu. Jelas singkat padat. Itu visi misi kita. Jadi apapun yang kita lakuin biar sesuai dengan garis line. Jadi nggak satu garis nih, satu tujuan fokus. Itu visi-visi kita, tujuan itu seperti itu. Jadi kayak contoh kita ngomong event lah, kita mau coba terjun ke YouTube kan? Ya tetap di visi misi yang tadi gitu. Kita mau ningkatin kualitas, atau kita bisa nunjukin kualitas beatbox yang bagus kan gitu. Bisa menjadi contoh atau nggak gimana kan nggak tahu. Dan kita berusaha lah bareng-bareng. Selanjutnya kita mau bahas tentang Werewolf Beatbox, tentang kita nih. Kita nih apa sih gitu, Bo? Kita nih apa? Peter Pan. Tentang kita. Iya. Kita nih apa sih sebenarnya? Werewolf Beatbox ini apa gitu? Iya. Apa dia komunitas? Ataukah buah-buahan? Apa dia sayur-sayuran? Bisa jadi. Apa kita sebuah karya perform? Ya, bukan. Ya, jadi oke. Apakah kita organizer? Apa? Kita ini apa sih? Kalian bisa Web backstage ini kita. Web backstage apa?
WBXC itu adalah movement, pergerakan. Iya. Jadi Werewolf ini adalah tim yang ingin membuat movement. Kita ini adalah pergerakan bareng-bareng. Tanpa kalian kita juga bukan apa-apa. Makanya. Kita ini cuma kayak penggeraknya aja. Makanya buat apa kita sombong? Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Kita nggak ada yang disombongin. Reaction acara sendiri juga nggak sombong. Ya. Ih, tidak ada yang disombongkan. Ada. Nggak boleh. Kasih efek tuh gitu tuh. Terus. Jadi kita ini adalah tim yang ingin membuat movement. Ya. Kita bisa dibilang organizer, ya kita juga organizer. Tapi kita bisa dibilang komunitas juga. Apa Apa itu isinya? sebuah tongkrongan? Tongkrongan. Ya pada intinya bisa di garis bawahi kita ini adalah Werewolf Beatbox is a movement for beatboxing. Ya. Jadi kita pengen ningkatin scene beatbox, terutama spesial di Indonesia gitu. Masa muluk-muluk Asia Tenggara. Nanti sabar Indonesianya dulu di Indonesia dulu. Iya, kita coba buat atur. Kitanya ya, bukan kita ngatur orang. Enggak. Kita ngatur Werewolf, kita coba buat atur. Terus kita Atur coba orang di Indonesia susah loh. Keluar-keluaran sekarang. Nggak usah. Kita aja. Iya, kita mau ngatur tim kita gitu, kita coba buat atur, kita coba buat bangun scene beatbox lagi lah, buat naikin lah gitu, hype-nya ya kan. Soalnya nggak lama beberapa tahun yang lalu itu kayak Redup dan kita coba buat membangun kembali. Iya, benar. Dan alhamdulillah rame lagi sekarang ya. Alhamdulillah semenjak ada Werewolf. Iya. YouTube itu juga lagi rame ya sekarang ya. Ya. Ada Rafli ya kan. Rafli bikin YouTube sendiri dia. Keren banget ya. Tapi gua langsung nggak dibalas. Iya, aku ya omongan gua nggak dibalas. Equinox, gua langsung dibalas tapi. Ya, dibalas. Alhamdulillah. Adik kerang. Dia nggak gua balas. Dia WA mulu. Ini kebalik. Ego Fernando lupa gua. Ada di sini loh. Biru-biru gini. Keren banget gua. Ego Fernando. Jadi Alhamdulillah. naik terus ya. Banyak Harus lagi lah. Banyak beatboxer yang dari Werewolf itu jadi meningkat lah. Bukan dari kita sih, maksudnya kayak mungkin maksud Ego tuh lebih kayak setelah acara kita tuh Iya. alhamdulillah hype-nya Hype-nya naik. naik gitu. Beatboxer tuh dipandang sekarang. Dan mereka juga ngebantu kita buat naik juga Benar, ya kan. benar. Jadi mereka ya nge-share juga setiap ada acara Werewolf gitu. Jadi alhamdulillah sekarang scene Indonesia udah mulai naik lagi. Baik lah. Udah mulai membaik, udah mulai naik lagi, udah mulai tertata gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya kok. Jadi udah semua tuh disebutin kontennya. Ada saran motivasi lah buat teman-teman. Kira-kira ya. Kalau dari gue maksudnya apa yang bakal gue sharing ke teman-teman, intinya kalau kalian mau ngebangun sebuah tim atau kalian mau ngebangun sebuah event organisasi apapun itu, saran nomor 1 itu adalah konsisten. Yes, YouTube juga harus konsisten. Semua pekerjaan, Ya. semua segala hal harus konsisten. Jangan setengah-setengah. Betul. Kalian pernah berpikir nggak sih orang jualan Kling. jualan Apa tusuk gigi? Oh, tusuk gigi. bisa Laku tusuk gigi bisa doang. diterima sama orang karena konsisten tadi. Jadi one of the top Of point point is konsistensi. Konsistensi is one of the top of point. ya. Jadi harus konsisten. Itu saran dari gue karena ya kita ngebangun kan udah lama gitu. Kita bisa naik tuh maksudnya setiap tahun berkembang dan segala macam itu kan nggak langsung. Karena kita konsisten. Enggak tiba-tiba, wih gede. Iya. Harus dari kecil-kecil. Jadi apa namanya ekspektasi yang tinggi itu diturunin dulu. Benar. Ego itu turunin dulu. Gue turunan. Jadi harus konsisten. Mulai dari yang kecil, terus tingkatin setiap tahunnya dan bakal naik lagi. Itu buat teman-teman. Itu saran dari gue sih yang penting. Masalah kayak tentang event segala macam, kalian boleh nanya langsung. Boleh komen di bawah. Komen, bang, bla 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 bla. Pakai Boleh chat langsung ke Ego. Itu ada di Instagram kan ada call tuh ada nomor handphone.
untuk Jangan nomor tua. Oh, iya. WhatsApp, jangan nomor WhatsApp. Udah banyak nomor yang lain. Atau nggak DM Kobar Vivo, DM Raffi aja. DM Rafli juga. Oke, Po, langsung aja. Oke, go. Sekali lagi terima kasih banyak buat para beatboxer. Keep subscribe and don't forget to watch all the crazy video on our YouTube channel.